Inilah lokasi pembuatan kerajinan tangan berbahan bambu di Warudoyong, Kota Sukabumi. Rungkun Awi Dwi Kora itulah nama kelompok yang disematkan Rosandra CS untuk usaha kerajinan tangan yang sudah digelutinya sejak tahun 2015. Kelompok pengrajin Rungkun Awi Dwi Kora berawal dari usaha perorangan yang dimiliki Rahmat, yang merupakan pengrajin seni bambu asli Kota Sukabumi. Hasil kerajinan tangan kelompok pengrajin Rungkun Awi Dwi Kora Kota Sukabumi sejauh ini sudah mampu menyentuh pasar dunia seperti Oman dan beberapa provinsi di tanah air seperti Papua yang menjadi peminat hasil karya anak Kota Sukabumi ini. Dengan segudang potensinya, usaha seperti ini sudah sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat, baik dalam pengembangan maupun pemasarannya. Kita pertama itu 2015 kita belusukan, terus kita ngobrol panjang lebar. Udah gitu kita pas kebetulan kita ngobrol-ngobrol sama Balai Budaya Bambu yang di Bandung. Kita sebagai anggota dari SCBS dari Balai Budaya Bambu. Alhamdulillah kemarin kita uji coba pas kebetulan Pak Citata sambil di Facebook, sambil di WA kita ngobrol-ngobrol, ternyata beliau minta sampel dari kita dari pengrajin Rungkun Awi Dwi Kora untuk kiriman ke Oman. Sampelnya tumbler, wadah sendok, gelas, sama gelas biasa lah, gelas bustong, sama gelas mug. Kemarin hasil mau tembus ke Korea sama ke Spanyol sama ke Jerman, berhubung COVID kita ditangguhkan dulu. Untuk sementara kemarin kita dari Raja Ampat Papua, alhamdulillah barang-barang yang udah go ke sana itu kayak Garuda, burung Garuda, kayak tumbler, kayak wadah sendok, alhamdulillah. Sementara itu, pengrajin Rungkun Awi Dwi Kora Rahmat menjelaskan perjalanannya dalam menggeluti usaha kerajinan berbahan baku bambu ini. Ia menjalaninya secara alami sejak puluhan tahun lalu. Dengan keuletannya, Rahmat pun mampu menghasilkan berbagai jenis kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi, seperti gelas, termos air, tempat tisu, berbagai jenis figur binatang, kaligrafi, dan aneka aksesoris penghias dinding hingga lambang negara, burung Garuda, dan masih banyak yang lainnya yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Untuk pembuatan setiap karya seni dibutuhkan beberapa jam hingga hitungan hari, tergantung model dan tingkat kesulitan yang dikerjakan dari masing-masing benda yang dibuatnya. Selain menekuni usaha sebagai pengrajin bambu, Rahmat pun sudah banyak kedatangan orang-orang yang ingin belajar menggeluti seni kerajinan bambu. Yang paling sulit itu antara naga yang berfisik aja gitu, kayak binatang-binatang gitu. Itu paling sulit. Paling sulit itu kayak Garuda, naga. Ya. Kalau untuk kita bisanya aja sampai 4 tahun 5 tahun itu kalau untuk fullnya semua itu. Punya guru kan awalnya? Enggak, kita yang bawa dulu. Kalau untuk sekarang banyak sebetulnya dari daerah kota juga, kabupaten kota ada gitu. Kalau dulu kan kita belajar kita pernah ke Bali dulu. Ya, di Bali gitu. Kalau untuk kerajinan dari pertama dari masih bujangan kayak hobi. Karena kita dulu kan hidupnya di kebun-kebun awi kan, dulu kan ini kan kebun bambu semua gitu kan. Menilik hasil karya usaha kelompok pengrajin Rungkun Awi Dwi Kora menjadi bukti nyata anak bangsa dalam berkarya, bahwa anak Sukabumi memiliki banyak potensi. Dari Sukabumi, Isman Safa melaporkan.